Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke tenaga ahli utama kepresidenan Mas Dhani Amrul Ihdan. Mas Dhani, hari ini adalah kelanjutan dari hari kemarin, Mas. Ya, secara nasional hari ini serentak dilakukan dan berlangsung kepada jajaran Forkopimda gitu ya. Oke, kita update dulu, Maufi, untuk bagaimana lihat kondisi di beberapa wilayah di Indonesia. Ini ada rekan-rekan kami, sudah ada Fadis Abi dari Jakarta, kemudian ada Nachota Yesida dari Surabaya, dan juga ada Andri dari Sleman, Yogyakarta. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Bagaimana Fadis Abi persiapan pada hari ini? Jika kemarin vaksin nasional ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo secara perdana dan pada tanggal 14 hari ini dan juga besok tanggal 15 Januari 2021, ini vaksin serentak secara nasional akan dilakukan baik itu dari kepala daerah dan juga dinas kesehatan. Dan tidak kecuali di tempat kami mengabarkan saat ini yaitu di RSUPN Cipto Mangunkusumo. Bagaimana proses vaksin terhadap tenaga kesehatan pada pagi hari ini dijadwalkan ini akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk berbagai persiapan pun telah dilakukan hingga saat ini, baik itu persiapan dari peralatan yang nanti digunakan dan yang terutama vaksin Sinovac yang nanti akan digunakan akan disiapkan. Dan selain itu juga nantinya dijadwalkan juga Wakil Menteri Kesehatan Dr. Santono maksud kami ini Dante Santono nantinya akan meninjau langsung bagaimana proses vaksinasi di RSUPN Cipto Mangunkusumo. Dan berbagai persiapan terus dilakukan. Jika kita lihat memang untuk tahapannya ada 4 tahap, namun ada 4 ruangan yang disiapkan. Yang pertama mungkin juru kamera Andri Panca bisa memperlihatkan di sebelah kanan saya. Ini merupakan lokasi registrasi. Nanti sejumlah tenaga kesehatan yang akan divaksin ini akan diregistrasi terlebih dahulu di lokasi ini. Dan kemudian registrasi berupa mengenai data-data yang dibutuhkan baik itu nama, umur, dan lain-lain. Dan yang kedua ini merupakan meja 2 screening kesehatan. Nah, di lokasi ini nantinya akan dicek kesehatan secara sederhana, baik itu di tensi darahnya, tekanan darahnya, dan juga diukur suhu tubuhnya. Dan yang ketiga, meja tepat di belakang di meja kedua. Jika kita bisa berjalan sebentar, ini meja ketiga. Pemirsa bisa melihat bagaimana meja ketiga ini merupakan meja edukasi mengenai penjelasan mengenai vaksin yang akan digunakan. Nantinya juga akan ditanya di meja edukasi ini mengenai kondisi kesehatan dari yang akan divaksin, kemudian juga adakah gejala-gejala batuk dan pilek, dan apakah pernah terkena atau terpapar virus COVID-19. Nah, nantinya akan dipastikan di lokasi ini dan diberikan edukasi di meja ketiga. Dan yang keempat, ini merupakan meja keempat, ruangan keempat. Ini merupakan tempat vaksinasi yang nantinya akan dilakukan kepada tenaga kesehatan. Hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi resmi dari pihak RSUPN Cipto Mangunkusumo mengenai jumlah tenaga kesehatan, baik itu dokter dan juga perawat yang akan divaksin. Ini ruangannya. Nah, jika nanti sudah divaksin, nantinya penerima vaksin ini akan diobservasi terlebih dahulu. Observasi dilakukan kurang lebih sekitar 30 menit. Ini di lokasi ini, 30 menit nantinya akan ditunggu selama 30 menit. Apakah nantinya ada gejala-gejala yang ditimbulkan akibat proses vaksin yang dilakukan. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari RSUPN Cipto Mangunkusumo. Kami kembalikan kepada Arif Fadil dan juga Kamarati. Baik, terima kasih Fadis Abi melaporkan langsung dari RSCM Jakarta. Kita bergeser ke wilayah Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada Nachota Yesida. Bagaimana kondisi di sana? Ratih, dengan tagline vaksin aman dan halal, vaksinasi di Jawa Timur akan dilakukan pada pagi hari ini. Kalau dilihat di belakang saya memang sudah persiapan sudah akan dilakukan vaksinasi nanti sekitar pukul 9 pagi. Dan kalau lihat ini ada 4 meja, sebenarnya hampir sama seperti yang dilakukan kemarin di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo, 4 meja. Dan nantinya di Jawa Timur
ini seperti yang kita ketahui mendapatkan jatah 77.000 dosis untuk tahap pertama. Dan memang difokuskan untuk Surabaya Raya, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Di Kota Surabaya sendiri mendapatkan jatah sekitar 15.000 dosis, kemudian di Gresik mendapatkan 3.000 dosis, dan di Sidoarjo mendapatkan 4.000 dosis untuk tahap pertama. Ada sejumlah tokoh nanti yang akan mendapatkan vaksinasi di tahap pertama atau di pagi hari ini, seperti nanti akan disuntik atau divaksinasi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, kemudian ada Kapolda Jawa Timur Pangdam 5 Brawijaya, serta sejumlah elemen masyarakat, termasuk juga nanti ada perwakilan dari rumah sakit, perwakilan dari dokter dan juga perawat, serta perwakilan dari kampus, serta perwakilan dari organisasi masyarakat yang ada di wilayah Jawa Timur. Dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa seperti yang kita ketahui memang sedang isolasi mandiri karena beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu dikonfirmasi COVID-19 sehingga tidak bisa mengikuti proses vaksinasi yang dilakukan di Gedung Uradi pada pagi hari ini. Nantinya setelah dilakukan vaksinasi di Surabaya, kemudian vaksin akan didistribusikan ke sejumlah kabupaten dan kota yang ada di wilayah Jawa Timur. Kita masih akan terus pantau nanti Kamar Adil pemirsa bagaimana vaksinasi yang akan dilakukan di Jawa Timur, utamanya hari ini di wilayah Surabaya Raya. Kami kembalikan ke Jakarta. Baik, terima kasih Nacuta Yesida. Kita bergeser ke wilayah lain, ke Sleman, Yogyakarta. Sudah ada Andri. Andri, bagaimana di Sleman persiapan pada pagi hari ini? Dan juga pemirsa, memang program vaksinasi nasional penanggulangan COVID-19 ini akan dimulai hari ini, dan di Kabupaten Sleman sendiri ini nanti akan difokuskan atau dititikkan di Puskesmas Memplak 2 tempat saya mengabarkan ini. Di sini nanti akan ada 10 orang yang menjadi penerima vaksin pertama di Kabupaten Sleman. Ini terdiri dari pejabat di lingkungan Pemkab Sleman seperti Bupati, kemudian Ketua DPRD, kemudian Dandim, Kapolres, dan juga beberapa tokoh lain seperti Sekda dan juga anggota DPRD. Selain itu, di sini juga nantinya akan ada satu orang influencer, yakni Dr. Tirta, yang nantinya juga dijadwalkan akan menerima vaksin pertama ini di Kabupaten Sleman bersama pejabat publik di sini. Dr. Tirta ini dipilih mewakili dari organisasi kesehatan kedokteran. Ini sekaligus juga influencer yang memiliki jutaan pengikut di sosial media. Pemilihan Dr. Tirta sendiri sebagai salah satu orang yang menerima vaksin adalah karena selain memiliki pengikut yang lumayan banyak di sosial media, beberapa pernyataannya juga diikuti oleh orang, sehingga diharapkan dengan kehadiran Dr. Tirta ini, masyarakat terutama di Kabupaten Sleman ini tidak ragu mengikuti vaksin yang dicanangkan oleh pemerintah. Sementara itu, sebelum ke-10 orang ini nantinya akan divaksin pada pukul 10 siang, mereka sebelumnya kemarin sudah dilakukan rapid antigen untuk memastikan bahwa ke-10 orang ini negatif COVID-19. Dan rencananya pemberian vaksin ini nanti akan dimulai pukul 10. Setelah itu nanti akan dilanjutkan mulai Senin pekan depan kepada sekitar 12.342 tenaga kesehatan atau sumber daya kesehatan yang ada di Kabupaten Sleman. Tidak hanya para nakes, namun juga para sumber daya kesehatan seperti sopir, kemudian tenaga administrasi, kemudian relawan yang bertugas di bidang kesehatan. Mereka menjadi orang ataupun pihak yang mendapat prioritas untuk mendapatkan suntikan vaksin Sinovac COVID-19 ini. Demikian informasi terbaru, Pratik. Melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta, dan juga rekan-rekan kami lainnya. Selamat bertugas kembali. Kita masih ada satu segmen terakhir. Kita harus jeda dulu sejenak, tetap bersama kami. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Mas Dhani Amrul Hidan. Mas, kemarin alhamdulillah lancar. Hari ini juga tadi beberapa rekan kami di sejumlah daerah juga mengabarkan persiapannya, Mas, sesuai dengan himbauan Pak Presiden Joko Widodo ya. Ini tidak perlu ada kekhawatiran dan ketakutan, Mas Dhani. Dari Anda coba. Ya, jadi kita harus berikan ini kabar sukacita kepada seluruh masyarakat di mana negara hadir untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dengan Pak Presiden sebagai contoh untuk memberikan kepastian rasa aman bagi seluruh masyarakat untuk tidak takut divaksin. Sehingga kepada seluruh masyarakat juga kita himbau untuk mencari sumber informasi tentang vaksin ini dari sumber yang terpercaya, dari para ahli yang bisa menjelaskan dengan detail tentang vaksinasi, tentang efikasi vaksin,
dan tidak ada hal yang perlu diragukan sehingga kita perlu bertanya kepada yang ahlinya dan tidak gampang percaya dengan sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari kerangka ilmiah dan kerangka keahlian bidang medis itu sendiri. Karena ini kita perlukan adalah ahli vaksinasi, berbeda dengan ahli-ahli yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pada hari ini tentu dimulai di 34 provinsi dan kota di seluruh Indonesia dan diprioritaskan kepada 1,2 juta tenaga kesehatan, dan juga di beberapa daerah juga sama dengan seperti di Jakarta akan disuntikan juga kepada para tokoh masyarakat, pada para pelayanan publik, dan juga akan dilakukan sosialisasi secara masif dengan memanfaatkan beberapa influencer yang bisa melakukan sosialisasi dengan semua segmen di dalam masyarakat dengan bahasa komunikasi yang lebih baik. Kemudian juga di selain vaksin, sudah tersedia ada 440.000 tenaga kesehatan dan 23.000 vaksinator yang tersebar ke seluruh wilayah Indonesia yang siap untuk melakukan vaksinasi dan juga melakukan proses pemantauan terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi yang disebut dengan KIPI. Nah, oleh karena itu juga Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kominfo telah melakukan kerjasama beberapa hari yang lalu, menandatangani kerjasama terhadap pembuatan integrasi data atau sistem informasi terpadu yang akan memonitor pelaksanaan vaksinasi, integrasi datanya, kemudian juga kejadian ikutan pasca vaksinasi, dan juga mengintegrasikan terhadap tempat-tempat dilakukan vaksinasi. Nah, satu data ini akan memudahkan proses vaksinasi dan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Mas Dhani, apa respon atau suasana kebatinan Presiden ya yang menjalani vaksin kemarin menanggapi adanya ujaran-ujaran atau ungkapan-ungkapan penolakan terhadap vaksin COVID-19? Ya, tentu yang namanya vaksinasi ini pasti karena media informasi sekarang transparan dan media sosial juga memberikan beberapa pandangan-pandangan terhadap vaksinasi, tentu ini akan menimbulkan banyak sekali pendapat-pendapat. Namun kita harus pemerintah yakin dengan komunikasi publik yang intensif, yang masif, dengan bahasa komunikasi yang mudah dimengerti, dengan melibatkan para ahli vaksinasi di bidangnya, para saintis-saintis yang akan menjelaskan kepada publik secara koridor ilmiah terhadap efikasi dan juga standar WHO ini insya Allah keraguan-keraguan dari masyarakat atau dari beberapa elemen masyarakat juga bisa terjawab dengan baik. Jadi yang namanya negara demokrasi tentu perbedaan pendapat atau penolakan silahkan saja, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat dengan seyakin-yakinnya tentang keamanan vaksin ini. Baik, dan kepada masyarakat tadi saya sampaikan juga untuk bertanya kepada ahlinya. Ya. Bertanya kepada ahlinya. Dan saya juga minta kepada seluruh masyarakat juga, kalau dia ahli politik ya bicara politik. Kalau ahli kebijakan publik ya bicara ahli kebijakan publik, tidak masuk kepada tatanan detail operasional tentang saintis atau scientist base terhadap masalah vaksinasi. Baik, terima kasih banyak Mas Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama Kepresidenan. Kemudian juga ada Mas Bimo Aryo Tejo, peneliti bioteknologi yang sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Mas Dhani dan juga Mas Bimo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ingatkan kepada pemirsa, walaupun vaksin saat ini sudah didistribusikan, sudah disuntikan juga kepada masyarakat Indonesia, tapi tetap ingat 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan. Akhir kata saya Arif Fadil dan saya Kamara Teguh Sumah, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan selalu. Terima kasih dan sampai jumpa.